Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Dan pada kesempatan video kali ini gua bakal memberikan sebuah tips and trick bagaimana caranya untuk menggabungkan beberapa ekor jenis ikan RTC agar hidup berdampingan alias tidak berantem satu sama lain. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang mempunyai satu atau dua ekor lebih ikan RTC yang digabungkan dalam satu tank, tetapi beberapa di antara mereka saling santol satu sama lain. Apakah ini hal yang wajar? Jika kita bercermin kepada karakteristik ikan RTC, tentu ini adalah salah satu watak asli dari ikan predator yang notabene dia memiliki sifat teritorial. Atau dalam arti sederhana, ikan RTC dapat merasakan bahwasanya akuarium tersebut adalah wilayah kekuasaannya. Maka dari itu, ikan RTC akan menghajar ikan lain yang dia rasa sudah memasuki wilayah kekuasaannya. Dan yang selanjutnya, faktor yang menyebabkan ikan RTC menjadi saling santol satu sama lain yaitu akibat kelaparan. Dan ini adalah salah satu faktor yang menurut gua paling mendasar. Ketika ikan predator merasakan rasa lapar yang luar biasa, tentu saja kadar agresivitasnya akan sedikit meningkat. Dan oleh karena hal itu, ikan predator memungkinkan untuk menghajar teman satu tanknya. Dan yang paling berbahaya dari keberadaan ikan RTC dalam suatu tank, ikan ini sanggup melahap teman satu tank yang berukuran hampir sama dengan tubuhnya. Hal ini dikarenakan ikan RTC memiliki mulut yang elastis dan besar. Oleh karena itu, ikan RTC sanggup untuk melahap ikan yang berukuran hampir sama dengan tubuhnya. Dan menurut gua, dikarenakan hal ini harus menjadi perhatian tersendiri. Usahakan jika kalian ingin menggabungkan ikan RTC dengan ikan predator lainnya, ukuran ikan RTC harus jauh lebih kecil dibanding dengan ikan predator yang berada dalam suatu tank. Dan sesuai dengan poin pembahasan, di sini gua akan membeberkan sedikit tips and trick bagaimana caranya memelihara lebih dari satu ekor ikan RTC agar hidup berdampingan dengan damai. Untuk yang pertama, biasanya di sini gua memasukkan RTC secara berbarengan. Tujuannya, beberapa ikan RTC yang gua masukkan ke dalam suatu tank dengan waktu yang bersamaan, yaitu agar ikan RTC tidak merasa bahwasanya tank tersebut adalah wilayah kekuasaan. Dan hal ini beberapa kali gua coba cukup ampuh, dan seperti yang kalian lihat di sini, beberapa ikan RTC yang gua pelihara udah 2 bulan lebih masih hidup secara berdampingan. Walaupun sesekali saling santol, tetapi dengan intensitas yang bisa dikatakan jarang ya teman-teman. Berbeda halnya jika kalian memasukkan ikan RTC dengan waktu yang tidak berbarengan, biasanya akan saling santol dengan intensitas waktu yang bisa dikatakan sering. Dan tentu saja hal ini bisa menyebabkan ikan RTC yang baru saja kalian masukkan menjadi luka-luka, bahkan yang paling parah yaitu bisa menjadi mati. Dan untuk tips yang kedua, biasanya di sini gua menambahkan sedikit arus. Untuk tujuannya yaitu agar ikan RTC lebih fokus untuk berenang melawan arus dibandingkan saling hajar satu sama lain. Dan keberadaan arus dalam sebuah akuarium bisa mempercepat pertumbuhan ikan RTC yang kita pelihara. Dan yang selanjutnya, yang biasa gua lakukan untuk meredam perkelahian antara ikan RTC, biasanya di sini gua menambahkan beberapa tank mate dengan tujuan pengalih perhatian agar ikan RTC tidak fokus menghajar teman satu tanknya. Dan yang paling ampuh sejauh ini yang biasa gua gunakan ikan tank mate yaitu dengan jenis ikan Cynodontis. Walaupun ikan Cynodontis memiliki kesamaan fisik dengan ikan sapu-sapu, tetapi selama gua memelihara jenis ikan ini, menurut gua dia lebih aktif dibanding dengan ikan sapu-sapu. Selain itu, untuk mentalnya bisa dikatakan salah satu ikan yang memiliki mental yang baik dan daya tahan tubuh yang adaptif, alias bisa beradaptasi dengan mudah di tempat yang baru. Selain itu, di beberapa kesempatan ikan Cynodontis sering mengganggu ikan RTC
Dan hal inilah yang menyebabkan beberapa ikan RTC yang gue pelihara tidak fokus untuk menghajar teman satu tanknya. Selain itu, walaupun ikan Cynodontis ukurannya sedikit agak lebih kecil dibanding ikan RTC, tetapi ikan RTC gue yakin dia tidak sanggup untuk memakan ikan Cynodontis, karena ikan Cynodontis memiliki bagian kulit yang bisa dikatakan keras. Dan oleh karena hal inilah, ikan RTC mungkin akan mikir-mikir untuk melahap jenis ikan Cynodontis. Dan biasanya ikan RTC jika melahap ikan Cynodontis akan tersedak dan memungkinkan ikan RTC menjadi mati. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.